Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang apa sih pasca panen itu. Jadi pasca panen dalam budidaya perikanan itu adalah kegiatan kita untuk menyiapkan alat dan bahan sebelum proses pemanenan, sebelum dilakukannya proses pemanenan. Seperti misalkan pasca panen di ikan-ikan budidaya konsumsi, misalkan ikan lele, ikan yang lainnya, ikan air tawar yang lainnya atau ikan laut, yang kita gunakan itu misalkan di air tawar seperti plastik packing, terus kendaraan yang ingin membawa, terus air bak penampungan, terus misalkan kalau untuk ikan-ikan besar kita harus siapkan, misalkan kita bawanya kan kalau untuk di pasca panen ikan konsumsi itu dibedakan jadi dua ya. Ada pasca panen ikan hidup dan ada pasca panen ikan yang mati. Jadi kalau untuk yang ikan hidup, untuk di ikan konsumsi itu bisa misalkan kita kasih ke pedagang-pedagang yang ada di pasar atau segala macam yang meminta, atau customer yang meminta kondisi ikan itu hidup. Kalau yang mati ini misalkan pengiriman jauh atau luar pulau segala macam, itu biasanya kita lakukan dengan proses ikan yang mati ya. Untuk proses ikan yang hidup ini bisa kita gunakan bak penampung, plastik packing, oksigen, dan bak-bak kecil untuk menampung ikan itu, pengangkutan ikan itu ya. Kalau untuk yang proses pasca panen untuk ikan yang mati, ikan konsumsi yang mati, ini bisa kita gunakan box styrofoam, terus garam. Nah, tujuannya untuk pemberian garam ini, garam dan es tentunya. Garam dan es ini untuk mengawetkan si ikan. Jadi tujuan diberikannya garam itu untuk memperlambat pertumbuhan si bakteri yang ada di dalam ikan, bakteri pembusuk yang ada di dalam ikan, yang bisa menyebabkan ikan itu busuk. Dan proses pasca panen untuk ikan konsumsi yang mati ini, sebelum kita melakukan pemanenan, kita harus siapkan itu secara steril, supaya karena ikan ini kan akan kita bawa biasanya untuk keluar kota supaya tidak busuk. Dan biasanya proses pasca panen untuk ikan yang mati ini dilakukan pembuangan isi perutnya, isi kotoran-kotorannya segala macam, dan pembersihan sisik segala macam, insang, dan yang paling penting darah di dalam si ikan itu hilang ya, karena di dalam darah itu ada bakteri pembusuk yang membuat ikan menjadi busuk, seperti itu. Jadi alangkah lebih baik kalau untuk kita kirim lebih dari 1 minggu, itu lebih baik kita gunakan pembersihan menggunakan garam dan es yang steril seperti itu. Kalau untuk yang hidup itu lebih simpel ya, karena kita harus hanya memerlukan oksigen dan plastik packing saja. Nah, untuk di benih ada juga pasca panennya di benih. Kalau untuk di benih simpel juga, sama aja. Untuk pasca panen, kalau untuk benih kan biasanya dibesarkan lagi. Nah, itu kita gunakan styrofoam, terus plastik packing, terus kita gunakan aerator untuk bak karantina, karena untuk untuk yang ikan konsumsi hidup tadi juga kita lakukan pemberokan. Jadi sebelum packing kita lakukan pemberokan. Pemberokan itu apa sih? Pemberokan itu adalah proses pemuasaan ya, ikan sebelum ikan dikirim. Jadi ikan tidak akan mengeluarkan feses atau amonia, kotorannya dia, di dalam kantong plastik selama perjalanan. Karena kalau dia mengeluarkan feses, itu akan menyebabkan kematian atau keracunan pada si ikan dalam perjalanan, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita lakukan pemberokan. Nah, gimana sih cara melakukan pemberokan ini? Pemberokan ini kita lakukan dengan bak yang sudah diberi aerasi, dan kita kasih sedikit antibakteri, obat antibakteri,
dan kita lakukan pemuasaan pada ikan 2-3 hari seperti itu. Dan untuk si larva juga sama saja, kita lakukan pemuasaan selama 2-3 hari, maksimal sih ya 2 hari lah, itu udah optimal. Kita lakukan aerasi. Setelah itu kita bisa kirim untuk yang larva pasca panennya menggunakan box styrofoam. Kita packing dulu dengan plastik dan kita oksigen seperti itu, lalu bisa dikirim. Untuk alat-alatnya sih paling nggak begitu banyak ya untuk pasca panen. Biasanya kalau untuk ditambak kita bisa gunakan jala, terus untuk bak-bak untuk pengangkutan si udang dan es, terus box styrofoam dan garam seperti itu. Untuk pasca panennya seperti itu. Dan untuk alat-alat yang lainnya seperti alat-alat tambahan tergantung di perusahaan masing-masing ya. Biasanya perusahaan ini menggunakan misalkan alat misalkan untuk biar supaya steril, menggunakan misalkan sepatu boot atau baju anti air atau segala macam. Itu bisa biasanya perusahaan-perusahaan tertentu yang menetapkan itu seperti itu. Kalau untuk di benih ya tadi seperti itu, menggunakan oksigen dan menggunakan plastik packing serta box styrofoam. Nah, untuk sebenarnya untuk tujuan pasca panen ini kita lakukan yang paling penting itu proses sortasi. Jadi proses sortasi itu adalah proses penyortiran ikan. Jadi untuk kita sebelum melakukan panen ya, ini kita cek dulu nih ikan ini udah masuk belum ukurannya atau kualitasnya seperti itu. Jadi setelah proses pemanenan bisa kita lakukan, oh size apa nih yang kita butuhkan atau customer butuhkan, atau berat berapa nih yang kita butuhkan gitu. Jadi kita pisahkan berdasarkan berat badan, terus grade, kualitas, dan bisa juga kita berdasarkan oh ini yang cacat atau yang tidak cacat kalau untuk di benih seperti itu. Kualitasnya lah intinya. Itu yang membedakan nanti harga di penjualannya seperti itu. Jadi kita harus melakukan proses sortasi. Untuk intinya sih dari proses pasca panen itu adalah proses sortasi. Kalau untuk di benih itu proses sortasinya banyak ya. Bisa kita gunakan ada namanya ayakan atau sortiran. Nah, sortiran biasanya berbentuk seperti bak yang dibolong-bolongin seperti itu. Itu berdasarkan ukuran ya. Misalkan kita perlu ukuran 2-3 cm, nah itu disortir pakai itu. 3-5 cm kita sortir pakai itu. Dan kalau untuk yang ikan konsumsi atau udang biasanya secara manual dipilih berdasarkan kualitasnya. Misalkan kualitasnya ini dari warna, bisa dilihat dari bentuk tubuhnya lengkap atau tidak, itu bisa dilihat seperti itu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.